I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 2241 10 10 20 62. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Banyumas sebagai tugas UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, sebelumnya kita akan membahas gambaran umum tentang Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan kemudian di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Untuk wilayah selatan Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, dan wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Kata Banyumas, jika dilihat dari bahasa Jawa, berasal dari kata banyu yang artinya air dan kata emas. Sebagian besar Kabupaten Banyumas terdiri dari daratan dan pegunungan, sementara di bagian selatan terdapat Sungai Serayu yang membentang luas sepanjang Kabupaten Banyumas. Hulu Sungai Serayu berada di pegunungan Dieng Wonosobo yang membentang dari timur laut ke barat daya sejauh 181 km dan melintasi 5 kabupaten, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Lembah Sungai Serayu membentang pada sebagian sungai di Pulau Jawa, menjadikan lahan yang subur dan sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Oke, kita akan masuk ke pembahasan sejarah mengenai masuknya Islam di Kabupaten Banyumas. Jadi, sejak awal berdiri, Banyumas adalah sebuah kadipaten atau wirasabah dan pasir luhur yang menjadi bagian pusat dari beberapa kerajaan besar di Jawa. Namun secara geografis posisinya berada jauh dari pusat pemerintahan serta dibatasi oleh pegunungan di sebelah utara dan menjadikannya Banyumas itu seperti terisolir dari wilayah-wilayah lainnya. Secara geografis, Kabupaten Banyumas berada jauh dari pusat kerajaan ataupun berada jauh dari pusat kerajaan Mataram ataupun Kesultanan Cirebon, sehingga dikenal istilah Adoh Ratu Cedak Watu, jauh dari ratu dekat dengan batu, yang menggambarkan bahwa Banyumas adalah wilayah yang jauh dari keraton atau pusat pemerintahan saat itu, namun dekat dengan alam. Hal ini juga adalah gambaran konkret wilayah Banyumas yang seolah dilupakan oleh penguasa saat itu karena lokasi yang terisolir. Lalu bagaimana sih kondisi masyarakat Banyumas sebelum Islam itu masuk? Jadi sebelum Islam masuk, masyarakat Banyumas dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang ditandai dengan kuatnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus atau roh-roh nenek moyang. Pemujaan dan permohonan dalam animisme dipercaya sebagai perlindungan diri agar dapat hidup dengan nyaman dan beruntung. Sementara dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Nah, hal ini itu dibuktikan dengan banyaknya ritual-ritual yang dilakukan secara berkala dalam kehidupan masyarakat Banyumas yang menjadi budaya. Ya, jadi sebelum Islam masuk di Banyumas,
para masyarakatnya itu masih sangat kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu kita lanjut ke pembahasan masuknya Islam di Banyumas. Jadi sebelum kita membahas masuk Islam di Banyumas, saya akan sedikit membahas mengenai masuknya Islam di Pulau Jawa. Masuknya Islam di Pulau Jawa itu dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun, yaitu menjadi salah satu tanda bahwa Islam itu sudah ada di Pulau Jawa. Mengenai kedatangan agama Islam di Kabupaten Banyumas, itu diperkirakan sudah ada sejak abad 15. Hal itu terbukti dengan adanya Masjid Saka Tunggal yang berada di desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Nah, pada tiang utamanya itu tertulis angka hijaiyah 1228 yang menunjukkan angka berdirinya masjid tersebut. Nah, tahun 1228. Nah, jadi tahun 1228 Hijriah jika dikonversikan dalam kalender Masehi maka akan menjadi tahun 1824 Masehi. Pada tahun 1824 Masehi merupakan masa kerajaan Singasari atau 5 tahun sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Nah, masjid tersebut dibangun oleh Mbah Mustolih beserta para santrinya yang menyiarkan dakwah Islam. Makam Mbah Mustolih terletak tidak jauh dari Masjid Saka Tunggal di area masjid. Dan makam terdapat banyak kera atau monyet yang selalu berkerumun menyambut orang yang datang ke sana. Kondisi kehidupan keagamaan saat itu susah ditemukan jejaknya karena tidak ada dokumen atau peninggalan yang dapat dijadikan petunjuk selain angka Arab yang tertulis di tiang tersebut. Di samping itu, bila memang masjid itu berdiri pada tahun 1228, maka saat itu wilayah Banyumas ada di bawah kerajaan Singosari yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini yang menarik adalah Masjid Saka Tunggal menjadi pusat kegiatan Islam Aboge yang memiliki keyakinan dan ritual sendiri. Masuknya Islam dan perkembangan agama Islam di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari peran ulama atau penyebar agama Islam di daerah tersebut. Demikian pula di Banyumas, terdapat banyak ulama atau tokoh yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Banyumas. Pada awal-awal Islam masuk di Banyumas, setidaknya ada Syekh Makdum Wali dan Syekh Abdul Somad Jombor yang mengenalkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat Banyumas. Jika Syekh Makdum Wali merupakan ulama yang terkenal yang berasal dari timur Banyumas atau kerajaan Demak, maka Syekh Abdul Somad adalah ulama yang berasal dari barat Banyumas atau dari Cirebon. Makam Syekh Makdum Wali berada di Karanglewas yang berjarak 4,6 km dari alun Purwokerto. Kompleks pemakaman yang seluas 2 hektar tersebut menjadi situs sejarah atau cagar budaya. Setelah menimba ilmu di Cirebon, akhirnya Syekh Abdul Somad diperintahkan gurunya untuk menyiarkan agama Islam menuju arah Tenggara hingga kemudian sampai di Nusa Kambangan, Cilacap. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan untuk berdakwah. Sebelum sampai di Jombor, Syekh Abdul Somad singgah di Jingkang, Sawangan, Aji Barang. Daerah Jingkang sendiri itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Dan di Jingkang itu terdapat padepokan yang didirikan oleh Mbah Munhasir. Sepeninggal Mbah Munhasir, padepokan tersebut diteruskan oleh putranya Mbah Sahidin. Namun setelah Mbah Sahidin wafat, padepokan tersebut
tidak ada yang mengelola. Akhirnya kehadiran Syekh Abdul Somad menjadi harapan baru bagi masyarakat Jingkang untuk meneruskan dakwah Mbah Munhasir dan Mbah Zahidin. Akhirnya Syekh Abdul Somad berdakwah di Jingkang. Setelah dirasa cukup, kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan berhenti di daerah Pejaten yang masih berupa hutan belantara. Ketika sampai di Jombor, Syekh Abdul Somad diceritakan telah berusia 60 tahun, sehingga gerakan dakwahnya lebih banyak dilakukan di Jombor dan lingkungan pesantren yang didirikannya. Peran dakwah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Somad dapat dirasakan bukan hanya di daerah Jombor saja, namun di daerah-daerah lain di sekitarnya. Kualitas keilmuan dan karomah yang dimilikinya menjadikan pesantren yang didirikannya didatangi banyak orang dari luar Jombor untuk menimba ilmu kepada Syekh Abdul Somad. Lewat Syekh Abdul Somad lahirlah ulama-ulama lokal yang terus menyiarkan agama Islam di Kabupaten Banyumas. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.